Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Dika Dwi Yulianto. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing atau akan menjelaskan tentang script PHP, yaitu login sistem menggunakan session. Nah, di mana pengertian dari session itu adalah mekanisme penyimpanan informasi ke dalam variabel agar bisa digunakan lebih dari satu halaman. Kemudian fungsi session itu agar user tidak bisa mengakses halaman tertentu sebelum melakukan login. Contohnya kita ada aplikasi Facebook, misalnya kita akan membuka ke beranda langsung melewati URL. Nah, kalau menggunakan session tidak bisa karena akan otomatis ke halaman login. Hal ini juga digunakan untuk terhindar dari para hacker yang akan mengubah data atau informasi tentang kita itu menggunakan URL langsung ke misalnya ke indeks. Nah, jadi dengan adanya session ini semua user atau yang akan masuk akan melakukan login terlebih dahulu. Karena session ini akan disimpan di server. Beda. Terus kemudian session itu bisa lebih dari satu halaman dipanggilnya. Beda dengan get sama post. Kalau get sama post itu hanya dua halaman. Kemudian session itu akan hilang pada satu sesi. Contohnya jika kita keluar dari browser, nah kita kan harus login lagi. Yang pertama, kita akan membuat session dalam login, logout, kemudian daftar gitu. Yang pertama kita konekkan sampai kita, Apache dan localhost jangan lupa. Kemudian kita membuat database dengan nama database coba, kemudian passwordnya dikosongkan. Di sini menggunakan localhost. Di dalam database coba ini ada atribut yang bernama ada username sebagai primary key, kemudian ada password, kemudian ada jenis kelamin. Yang pertama, tampilan atau sebelumnya saya akan menjelaskan tentang simple, yaitu jadi konsep dari session. Kita buka URL-nya. Nah, di sini ada pemrograman web, pertemuan 9, kemudian login.php. Kan biasanya kita di sini misalnya mau ke indeks, tinggal dirubah di sini. Kita coba indeks. Kita spasi. Nah, kan tidak bisa. Tadi kita indeks.php tetapi tetap kembalinya ke halaman awal login. Nah, itu jadi konsep simpelnya dari session. Sekarang kita masuk ke, nah ini di mana ada tampilan login. Kemudian di sini ada proses login. Kemudian nanti ada daftar. Kemudian ada proses daftar. Kemudian ada indeks. Nah, indeks ini tampilan awal yang akan terlihat oleh user. Tetapi sekarang kita tampilan awalnya karena menggunakan session, jadi kita akan taruh di login. Kemudian ada logout. Nah, kemudian dalam session itu untuk mengaktifkannya kita harus menggunakan session start dengan parameternya kosong. Nah, kemudian kita menggunakan variabel global yaitu session global. Nah, di sini apa yang akan jadi variabelnya? Di sini saya menggunakan username karena sebagai primary key. Kemudian header jika username akan tampil ke halaman index. Kemudian di sini ada proses login. Nah, di sini kalian jangan lupa setiap apa yang akan disessionkan harus menulis session start untuk mengaktifkan setiap session pada halaman-halaman
selanjutnya. Kemudian jangan lupa koneksikan. Nah, kemudian di sini ada variabel username, ada password dengan postnya username password. Kemudian ada ini select from. Nah, di mana nama tabel yang dari database objek tadi ada tabel login, di mana username sama dengan username. Jadi ini fungsinya untuk mencari dengan acak apakah username yang berada di database dan yang kita masukkan itu ada atau tidak. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel SQL. Kemudian variabel SQL itu kita masukkan ke variabel DB, kemudian masukkan lagi ke variabel query. Nah, variabel query kita masukkan lagi ke variabel hasil. Kemudian kita mengecek if jika variabel query ini sama dengan 0, 0. Jadi kalau username yang kita masukkan tidak ada di database, nah maka akan mengeluarkan pesan yaitu username belum terdaftar. Jika misalnya kita inputkan username misalnya Dika, terus ada, maka akan menampilkan ke halaman indeks. Tapi di sini kita ada percobaan lagi, to if. Nah, kita ngecek passwordnya terlebih dahulu. Apakah password yang kita masukkan sama dengan username? Nah, jika username sudah benar ada di database, tetapi passwordnya salah, maka akan menampilkan password salah. Jika username sudah betul dan password sudah betul, maka akan pindah ke index.php. Di sini kita tadi username siapa belum terdaftar, nah nanti ada contohnya gitu. Gitu. Login. Nah, username belum terdaftar. Kemudian proses login ini kita tampilkan di login.php. Nah, jangan lupa teman-teman di sini ada session start untuk mengaktifkan session PHP. Kemudian ngecek lagi sessionnya, global sessionnya, username. Nah, di sini saya menggunakan tampilan menggunakan CSS. Di sini saya sembunyikan biar lebih simpel. Kemudian di sini kita menggunakan input, yaitu ada input username, ada input password, kemudian ada tombol yaitu input jika kita submit tampilan ini yang hijau ini, kita login akan menampilkan ke indeks. Jika sign up, kita akan mendaftar jika kita belum mempunyai akun. Untuk proses login. Nah, kemudian jika kita belum mempunyai akun, maka kan kita akan daftar atau sign up di sini. Nah, di sini kita akan menginputkan username, password, retype password, di mana akan mengulang password agar lebih yakin gitu. Kemudian ada jenis kelamin, harus memilih salah satu. Kemudian simpan atau kembali ke halaman login. Kita lihat prosesnya. Nah, jangan lupa teman-teman menggunakan session start lagi. Kemudian di sini ada variabel, yaitu ada username, password, jenis, retype untuk mengkonekkan dengan si daftar PHP ini yang akan kita inputkan. Kemudian diproses. Kemudian, nah di sini ada select from login, di mana username sama dengan username. Jadi jika username sudah terdaftar, maka akan menampilkan username sudah terdaftar. Username sudah terdaftar jika si username itu nama username-nya sudah berada di database. Tapi jika belum, nah maka kita harus memasukkan username, password, jenis kelamin. Nah, terus di sini ada percobaan lagi if jika username, password, retype password, kemudian jenis kelamin,
di mana salah satunya tidak ada, salah atau kosong, nah maka akan menampilkan pesan tidak boleh kosong. Contohnya gini, kita di sini username masukkan, jenis kelaminnya laki-laki, passwordnya ini kita kosongkan, passwordnya misalnya kita simpan. Nah, maka akan menampilkan tidak ada boleh yang kosong. Kemudian kita input lagi, misalnya A. Kemudian passwordnya 1. Nah, kemudian tipe passwordnya 2 misalnya. Kemudian laki-laki, kemudian simpan. Nah, password dan tipe password tidak sama. Jadi ini harus sama password dan tipe password ini agar meyakinkan si user passwordnya sama. Misalnya di sini kita Dwi, passwordnya 1, 2, 3, 4. Ininya juga harus 1, 2, 3, 4. Kemudian misalnya perempuan. Simpan. Nah, sudah berhasil terdaftar, silahkan login. Nah, kalau sudah mendaftar, kita akan mempunyai akun yang sudah tersimpan di dalam database sistem. Kemudian kita akan login, tinggal username dan password. Jadi itu tadi. Terus kemudian, nah tadi ini yang password dan tipe password tidak sama. Nah, maka akan menampilkan pesan yaitu password dan tipe password tidak sama. Ini if jika variabel pass tidak sama dengan variabel tipe, maka akan menampilkan pesan ini. Nah, kemudian jika semua ini sudah melengkapi ini, yaitu username, password, tipe dan jenis sudah terisi, kemudian password dan tipe itu sudah sama isinya, akan menampilkan else, yaitu di mana ada variabel data, di mana dalam variabel data tersebut ada query yaitu insert into pada tabel login, di mana username, password, dan jenis akan tersimpan otomatis. Kemudian di sini ada variabel data, ini akan dimasukkan ke variabel sistem. Kemudian ada percobaan lagi jika variabel sistem berarti sudah berhasil. Jika tidak, proses daftar gagal. Kemudian dari proses daftar ini kita akan sambungkan ke tampilannya yaitu daftar. Jangan lupa teman-teman menggunakan session start ini untuk mengaktifkan dari session. Nah, di sini ada username menggunakan teks, kemudian ada password, kemudian ada retrieve password sama. Di sini saya menggunakan radio yaitu untuk yang checklist ini. Nah, ini yang laki-laki dan perempuan menggunakan radio. Kemudian, nah namanya jenis kelamin. Jadi nanti akan tersimpan ke dalam atribut jenis kelamin dalam database. Di mana ada 2 radio yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada input yaitu untuk submit, simpan, akan tersimpan ke database. Kemudian jika tidak, kembali ke halaman login. Nah, kemudian jika proses login sudah berhasil, maka akan masuk ke tampilan indeks. Contohnya di sini kembali. Di sini saya sudah mempunyai misalnya username Fajar Dika, kemudian 1 sampai 5 passwordnya, kemudian login.
Nah, ini akan menampilkan ke halaman indeks karena si username yang tadi saya upload itu berada di atau terbaca di dalam localhost atau database. Kita lihat struktur dari database tersebut. Bersabar, laptop sedang mewadai. Jadi intinya jika session start ini sudah terhubung, nah dari login tadi akan masuk ke tampilan indeks, di mana dalam tampilan indeks ini kita akan menampilkan dari username. Nah, di sini kita panggil selamat datang, misalnya selamat datang, kemudian masuk ke tag PHP, kemudian echo variabel username. Nah, di sini nanti akan menampilkan dari nama username yang tadi kita inputkan. Mohon tunggu sebentar. Nah, di sini kan tadi kita sudah mempunyai username Dwi1234, kemudian perempuan jenis kelaminnya. Kita logout dulu. Kita masukkan tadi kita mempunyai username Dwi dengan password 1234. Kemudian login. Nah, tapi di sini terdapat selamat datang kok bisa root. Nah, berarti terjadi kesalahan. Mungkin coba ini kita hapus. Username sudah betul. Kita refresh. Seharusnya di sini akan menampilkan dari variabel username. Nah, selamat datang Dwi. Tadi kita kan username-nya bernama Dwi. Nah, di sini selamat datang Dwi ini adalah halaman utama. Pada indeks. Kemudian, nah pada indeks juga kalau kita menggunakan session, misalnya kita akan ganti URL-nya ke login. Kita enter. Di sini URL-nya itu login.php. Nah, tetapi tidak mau, maka akan karena kita sudah masuk sisi session itu, walaupun kita di indeks ingin mengganti URL ke login, nah tidak bisa.
Sebaliknya kalau dari login kita ingin masuk indeks juga tidak bisa, harus login terlebih dahulu. Kemudian di sini yang terakhir itu ada logout. Nah, di mana logout ini terdapat ada 2 session, itu session start digunakan untuk mengaktifkan session, menyambungkan dari session beberapa halaman tadi. Kemudian session destroy, yaitu destroy untuk menghapus semua sisi session. Jadi jika kita telah menghapus, nah kita akan masuk ke halaman indeks lagi itu tidak bisa. Jadi sama aja session ini di mana jika browser sudah di-close maka akan hilang. Nah, sama aja kita, cuman itu kan manual. Kalau kita akan menggunakan submit atau kita akan tekan untuk keluarnya, nah, menggunakan session destroy. Jika session destroy ini berhasil, nah, maka lokasi indeks PHP ya, maka akan kembali ke indeks PHP, maka pesannya Anda berhasil logout. Ini seharusnya bukan indeks, kita akan kembali ke halaman awal yaitu ke login. Kita save, kita logout. Kita tunggu. Nah, Anda berhasil logout. Jadi kita sudah kembali ke tampilan utama, itu di menu login. Nah, kemudian di atas ada pesan berhasil logout. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang session PHP dalam sistem login. Ada login, kemudian ada daftar, kemudian ada indeks, kemudian ada logout. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, silahkan share, silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.